Ini adalah Vivo V27e, smartphone dengan harga paling terjangkau dari jajaran V27 series. Nah, sebelumnya kita udah buat video mengenai si V27 5G. Ya, si V27e ini hadir dengan harga yang lebih murah, sekitar 1 juta rupiah. Meskipun lebih murah, tapi smartphone yang satu ini tetap hadir dengan beberapa keunggulan yang khas dari V27 series, seperti Aura Light Portrait, RAM dan storage yang besar, layar AMOLED 120 Hz, dan desain bodi yang keren, tipis, dan juga ringan. Nah, pastiin simak review kali ini supaya kalian paham apakah si V27e ini pas buat kalian. Oke, kalau dari namanya, seharusnya si Vivo V27e ini merupakan penerus dari Vivo V25e yang pernah kita bahas tahun lalu. Smartphone yang pakai Helio G99 pertama di Indonesia. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kemampuan dari penerusnya. Mulai dari paket penjualannya dulu. Nah, di sini isinya tentunya ada unit Vivo V27e dengan screen protector yang sudah langsung terpasang. Lalu ada charger. Ya, ada chargernya, ada chargernya, ada chargernya. 66 watt flash charge. Lalu ada kabel USB Type-C. Ada soft case juga di sini. Lalu ada SIM tray ejector dan paket dokumen. Ini masih terbilang lengkap ya, dengan charger, case, dan screen protector masih ada dalam paket penjualan. Nah, beralih ke desain, smartphone ini sekilas dibuat mirip dengan V27 yang versi kakaknya nih ya, terlihat dari modul kameranya. Tapi dari segi bodi ini agak beda. Kalau di sini bodinya menggunakan desain yang agak kotak ya, mirip seperti pendahulunya si V25e atau yang Vivo sebut 2.5D flat frame design. Untuk opsi warnanya ada lively green dan ada glory black. Nah, Vivo juga menyebutkan kalau smartphone ini sudah punya IP rating. Ya, IP54 itu berarti sudah tahan debu dan tahan dari percikan-percikan air. Ingat ya, ini splash proof. Kalau kena hujan nggak apa-apa, jangan dicemplungin ke dalam air. Untuk dimensi, tingginya 162,51 mm, lebar 75,81 mm, dan tebalnya 7,7 mm untuk varian Glory Black, 7,8 mm untuk varian yang Lively Green. Beratnya ada di kisaran 184 gram, jadi ini masih terbilang relatif tipis dan ringan. Di kanan kita lihat ada tombol power, tombol volume up and down, lalu di atas tentunya ada mikrofon, di kiri itu kosong. Di sisi bawah itu ada SIM tray, ini hybrid ya, bisa buat 2 nano SIM atau 1 nano SIM plus 1 micro SD sampai dengan 1 terabyte. Kemudian di sini ada mikrofon, USB Type-C, dan ada speaker mono. Dari depan kita lihat ini adalah layarnya. Layarnya flat 6,62 inci. Ini tentunya layar AMOLED. Resolusinya Full HD Plus 2400 x 1080 pixel. Refresh rate-nya up to 120 Hz. By default terpasang di mode Smart Switch, di mana dia bisa naik turun otomatis antara 60 ke 120 Hz. Nah, untuk brightness berdasarkan pengukuran kami untuk indoor dia sudah bisa mencapai 480 nits. Ini tinggi sih. Untuk color gamutnya bisa lihat di tabel ini ya. Nah, di sini terlihat color gamut layarnya terbilang baik, sudah mendekati 100% DCI-P3 di mode standar. Nah, di layarnya ini juga terdapat in-display fingerprint scanner. Ya dong, udah AMOLED ya. Pakai in-display fingerprint, jangan di samping lagi. Untuk earpiece ada di bezel atas layar, sayangnya ini cuma earpiece aja, bukan speaker kedua dari smartphone ini. Lalu ada kamera 32 megapiksel, ini fixed focus HD front camera. Nah, bukaannya f2.0. Untuk rekaman video sampai dengan 1080p 30 fps. Kita beralih ke sisi belakang, ini adalah kamera 64 megapiksel OIS night camera. Bukaannya f1.79, sudah ada optical image stabilization, lalu ada autofocus, dan ini adalah sensor Samsung GW3. Kemudian ada 2 kamera lagi, 2 megapiksel bokeh kamera dan 2 megapiksel super makro kamera. Lalu ada LED flash yang disebut Vivo sebagai Aura Light. Ini salah satu ciri khas yang ada di Vivo V27 series. Nah, untuk perekaman videonya, kamera utama ini bisa mencapai 1080p 60 fps. Untuk slow motion itu sampai dengan 720p 120 fps. Untuk kamera ultrawide sayangnya belum ada di sini. Oke, kita lanjut ke spesifikasi internalnya. SoC-nya atau chipsetnya atau prosesornya adalah MediaTek Helio G99. Untuk RAM yang kami uji ini adalah 12 GB LPDDR4X dengan 8 GB extended RAM. Storage-nya 256 GB, tentunya ini sudah UFS 2.2. Nah, untuk seri ini sementara waktu ada 2 varian, tapi
tidak dibedakan dari storage-nya. Dua-duanya 256 GB. Untuk RAM-nya yang beda. Yang kami pakai yang 12 GB dan ada satu lagi yang pakai 8 GB. Untuk baterai 4600 mAh. Ini sudah mendukung 66 watt flash charge ya. Untuk sensor ada accelerometer, ada gyro tentunya, ada proximity sensor, ada ambient light sensor, e-compass dan banyak lagi. Untuk konektivitas karena dia pakai G99 otomatis sampai dengan 4G. Ya 2G juga bisa, 3G juga bisa. Dan tentunya ya belum sampai ke 5G memang ya. Tapi rasanya nggak ada masalah karena 4G ini juga umurnya harusnya masih panjang sekali. Nah untuk Wi-Fi dia Wi-Fi 5, Bluetooth versi 5.2. Lalu dia juga punya NFC multifunction, jadi bisa digunakan untuk emulasi access card misalnya. USB-nya support OTG, kalau untuk display output tentunya belum untuk kelas yang sini ya. Lalu untuk fitur keamanan dia punya fingerprint dan juga face unlock. Untuk OS dia menggunakan Vantage OS 13 dengan basis Android 13. Vivo menjanjikan akan dapat 2 tahun atau 2 kali Android upgrade dan 3 tahun security update. Ya lumayan lah ya daripada cuma sekali dan lagian ini udah start dari Android 13. Nah ada beberapa app yang turut disertakan Vivo di Vantage OS 13 di smartphone ini. Tidak terlalu banyak dan kalau tidak dibutuhkan app tersebut bisa di-uninstall dengan mudah. Oh ya, agak hati-hati kalau saat kita membuka V-App Store, aplikasi marketplace dari Vivo. Karena kalau asal next aja, nggak pakai dibaca, bisa jadi secara tidak sengaja kita akan menginstal banyak aplikasi yang direkomendasikan yang mungkin saja kita nggak butuh. Oke, kita lanjut ke benchmark. Pertama-tama Antutu 9, dia dapat skor 367 ribuan. Untuk Geekbench single core di 480, multicore di 1705. Lalu kita lakukan CPU throttling test selama 30 menit dan skornya adalah 81%. Untuk 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL IS 3.1, grafik skor di 2412. Untuk 3D Mark Wildlife Stress Test tanpa kipas, base score di 1162 dengan lowest score di 1127. Jadi stability-nya tanpa kipas 97%. Ini hasil yang cukup bagus ya. Untuk GFX Bench Manhattan 3.1 1080p off-screen dia dapat 26 FPS. Ya, jadi ini skor-skor yang terbilang normal ya untuk Helio G99. Nah, kalau buat gaming gimana? Untuk pengujian game dilakukan dengan mengaktifkan Game Boost Mode di overlay game sidebar yang bisa diakses dari dalam game. Oh ya, di Ultra Game Mode, Vivo juga menyediakan mode Frame Rate Priority. Secara standar, kami tidak menggunakan mode ini karena di mode ini dia akan menurunkan kualitas visual dari gamenya. Kita mulai langsung ke Genshin Impact. Dengan setting lowest 60 FPS dan kita pakai traveling seperti biasa, kita bisa mendapatkan frame rate rata-rata di 40 frame per second. Dipakai battle pun juga masih nyaman karena frame rate-nya masih di kisaran 30-an FPS. Performanya terbilang tahan lama, dimainkan setengah jam lebih ya segitu-gitu aja. Bodi smartphone juga anget-anget aja, nggak terlalu panas di sini. Waktu kita ukur, layar terpanas di 39 derajat Celcius dan sisi belakang terpanas di 40 derajat Celcius. Masih aman. Untuk ranking Genshin, performanya ini layak untuk dapat ranking C. Sebuah skor yang wajar dan layak untuk smartphone dengan G99. Lanjut ke PUBG Mobile. Settingan terbuka di maksimum adalah HD High atau Smooth Ultra. Kalau segini sih 40 FPS ya itu lancar ya. Mau dimainin 3 match juga mulus-mulus aja, nggak geser-geser ya. Kalau urusan setting itu sepertinya tergantung developer PUBG-nya ya. Sepertinya mereka menilai bahwa G99 settingnya segini aja. Kecuali kalau ada produsen smartphone yang mau kerjasama khusus atau bisa membuktikan kepada PUBG bahwa bisa loh dia 60 FPS. Lanjut ke Mobile Legends. Sayangnya settingan terbuka di sini adalah grafis high dengan refresh rate di high juga. Ya artinya mentok di 60 frame per second. Setting grafisnya juga bukan yang paling tinggi. Setting segini lagi-lagi terlalu enteng buat G99. Lanjut ke Subway Surfer. Sayangnya di game ini dia belum bisa jalan di atas 60 FPS. Apapun setting refresh rate yang dipakai di layar, masuk game ini akan turun ke 60 Hz juga. Jadi frame rate-nya otomatis ke limit di 60 FPS. Ya, memang G99 ini bukan yang paling kenceng di kelas harganya, tapi udah mencukupi bahkan buat game berat sekalipun. Kita lanjut ke pengujian baterai. Dengan local video playback 1080p, dia bisa dapat 20 jam. Ini hasil yang mantap untuk baterainya yang ada di bawah 5000 mAh. Umumnya, smartphone yang pakai SoC yang sama ya, biasanya itu di kisaran 18 jam aja tahannya. Itu juga yang baterainya 5000, bukan yang 4600. Nah, lalu untuk streaming YouTube 1080p 30 fps non HDR, dia baterainya turun 3% selama 30 menit. Untuk main TikTok selama 30 menit, baterainya turun 4%. Lalu Genshin Impact lowest 60 fps dia turun 11%. Lagi-lagi ini hasil yang bagus loh.
Ingat kan, 4600 mAh dan ini persentase dari 4600 itu. Jadi ya bagus banget. Lanjut ke charging. Untuk mencapai 50% dia hanya butuh waktu 25 menit. Sementara dari kosong sampai penuh dia butuh waktu 1 jam 4 menit. Di sini terlihat ya bahwa chargingnya itu digenjot di setengah jam pertama. Jadi langsung terisi secara signifikan. Setelah itu lalu dia slow charging sampai penuh. Ini aman untuk baterai. Kita lanjut ke pengujian kamera, tapi seperti biasa bareng dengan Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Vivo V25e. Dan yang lagi teman-teman lihat sekarang adalah hasil dari video selfie-nya. Saya rekam di resolusi Full HD 30. Sayangnya resolusinya maksimum di situ aja ya, belum bisa lebih. Dan suara yang kalian dengar sekarang juga suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal di sini. Jadi kalau untuk video keseharian atau mungkin kalian mau pakai vlogging, hasilnya kalau bisa seperti ini ya. Dari segi kualitas gambarnya sendiri, menurut saya sih udah oke ya. Detailnya lumayan, ketajamannya masih pas, warna kulit juga cenderung ke natural. Saya sih cukup suka ya sama tuningan warnanya. Terkait dynamic range, masih terhitung biasa aja, belum yang bisa balancing highlight shadow yang luar biasa sih. Prioritas exposure ada di wajah, dan memang masih cukup bisa jelas kok walaupun lagi terik sekalipun. Kalau urusan stabilisasi video, selama fitur steady face aktif, videonya akan stabil ya. Cuman PR-nya by default fitur ini belum aktif nih, jadi jangan lupa nyalain dulu ya. Untuk kamera utamanya seperti ini, di 1080p 30 videonya stabil. Menurut saya IIS-nya belum yang paling rapi sih, tapi untuk mayoritas pengguna harusnya sudah cukup. Saat kita pindah ke resolusi 1080p 60, sayangnya stabilisasinya tidak aktif nih, termasuk optical image stabilization-nya. Agak disayangkan di resolusi ini videonya tidak ada bantuan stabilisasi sama sekali. Buat yang mau belajar bikin vlog, di sini tersedia fitur Vlog Movie Creator ya. Fitur kayak gini nih memudahkan konten kreator pemula nih yang belum paham dunia editing. Tinggal rekam satu persatu momennya, pas selesai langsung jadi videonya sesuai dengan preset-preset yang kita pilih. Untuk kondisi low light, kamera selfie-nya just oke aja. Masih cukup bisa diandalkan, detail belum yang hilang-hilang banget. Kamera utamanya juga masih cukup bisa diandalkan, meski kemampuan menangkap cahayanya masih belum yang terbaik sih menurut saya. Kalau foto mungkin masih bisa dibantu night mode, tapi kalau urusan video, apalagi kalau kita lihat sebelahan sama Vivo V27 5G, ini sih jauh sekali perbedaannya ya. Di kelas harganya menurut saya kemampuan video low light-nya Vivo V27e ini belum jadi yang terbaik sih. Nah, untuk urusan foto, hasil fotonya overall sudah cakep nih. Warna dan dynamic range nggak ada masalah, aman lah kalau kondisi cahaya ideal ya. Low light pun juga masih oke karena masih bisa dibantu night mode. Kita juga bisa pakai lampu aura light-nya yang membuat foto di kondisi ekstrem low light sekalipun tetap bisa bagus dan cahaya yang dihasilkan tidak terlalu kasar. Kesimpulan soal kameranya, kemampuan kameranya secara keseluruhan masih mirip lah dengan V25e tahun lalu. Kemampuan kameranya bukan yang terbaik di kelasnya, sekedar mencukupi aja. Yang saya sayangkan nggak ada kamera ultrawide aja sih di sini. Oke, sekian pengujian kameranya Vivo V27e. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk Netflix, itu sudah Widevine L1, udah mendukung streaming sampai dengan resolusi Full HD, tapi belum support HDR. Untuk YouTube, streamingnya bisa sampai dengan 1440p 60fps, tapi juga tanpa HDR. Untuk haptic feedback, secara default, haptic feedbacknya tidak aktif. Saat kami coba aktifkan di setting keyboard yang mendukung pengaturan haptic feedback, kami merasa getaran dihasilkan tuh agak lemah ya di sini ya. Menurut kami, ya mungkin kalau nggak terlalu suka dengan rasa yang seperti ini, dimatiin juga nggak apa-apa sih. Oke, untuk harganya, V27e yang RAM-nya 8GB itu harga resminya di 4.299.000. Lalu untuk versi 12GB RAM itu di 4.899.000. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, performa smartphone ini bukan yang paling kencang di kelas harganya memang ya. Lalu untuk SIM tray-nya itu SIM tray hybrid. Jadi kalau butuh pakai dual SIM, kita nggak bisa nambah storage lagi di smartphone ini. Untungnya dia udah langsung 256GB. Dan kalau kalian pakai single SIM, aman ya, bahkan SD card-nya bisa sampai dengan 1 TB. Kemudian setupnya memang triple kamera, tapi ya manfaat yang terasa cuma di satu kamera aja. Sayangnya tidak ada kamera ultra wide atau super wide angle di sini.
Kemudian untuk perekaman videonya, untuk kamera selfie-nya itu masih 1080p 30 fps. Untuk kamera belakangnya sih udah bisa ya 60 fps. Nah lalu kalau dilihat soal kamera ini dengan sisi harga sekitar 1 juta, kemampuan kameranya ini kayaknya ya agak jauh dibandingkan V27 yang luar biasa banget. Lalu dia belum punya audio jack dan speaker juga belum dual speaker. Haptic feedback juga rasanya masih kurang berkelas di sini. Oh ya, ini catatan penting. Kalau kalian sudah pakai Vivo V25e, rasanya V27e ini bukan upgrade yang signifikan. Kayaknya lebih pas ini dibilang side grade. Nah, kalau mau yang signifikan, ada V27 5G yang sudah kita review sebelumnya. Dari sisi kelebihan, desain bodinya keren, tipis, dia juga ringan ya. Layarnya udah AMOLED 120Hz. Bezel layarnya juga terhitung tipis ini ya, membuatnya terlihat berkelas di sini penampilannya. Ada OIS di kamera utama, punya Aura Light yang merupakan LED flash spesial dari Vivo. Daya tahan baterainya ini walaupun kesannya nggak nyampe 5000, tapi ternyata sangat baik di sini. Varian RAM-nya itu sampai 12GB dan standar storage-nya aja langsung 256GB. Masih ada charger, masih ada case, screen protector, itu lengkap ya. Sensornya juga lengkap. Udah punya IP rating, IP54. NFC udah multifunction, Android-nya start langsung dari 13. Jadi dia bisa nyampe Android 15 nanti harusnya ya. Oke, jadi itu dia ya review dari Vivo V27e. Gimana menurut kalian? Apakah kemampuannya udah sesuai dengan apa yang kalian inginkan? Nah, kalau memang kalian mencari smartphone Vivo V27 tapi V27 5G itu belum masuk dalam budget, mungkin yang satu ini bisa dipertimbangkan. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.